Kurikulum merupakan salah satu dimensi yang paling penting dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan dari pengertian kurikulum yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Selain itu, kurikulum harus mampu menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Pengembangan suatu kurikulum dipengaruhi beberapa faktor, seperti cara berpikir, sistem nilai, diantaranya nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Faktor lain yaitu proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan teknologi. Sehingga faktor inilah yang menyebabkan adanya berbagai model kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula hanya mencakup salah satu komponen kurikulum. Ada yang memberikan ulasan tentang suatu proses kurikulum dan ada juga yang hanya menekankan pada mekanisme pengembangannya saja. Salah satu model pengembangan kurikulum yang ada adalah model kurikulum Oliva. Menurut Peter Oliva, dalam membuat rencana tentang pengembangan kurikulum terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu sederhana, komprehensif, dan juga sistematis. Meskipun model ini menggambarkan beberapa proses yang berasumsi pada model sederhana, model-model ini terdiri dari 12 komponen. Ke-12 komponen menggambarkan langkah demi langkah perkembangan kurikulum yang komprehensif. 12 komponen yang harus dikembangkan tersebut adalah yang pertama pernyataan filsafat, yaitu kebutuhan siswa umumnya dan juga kebutuhan masyarakat. Yang kedua spesifikasi kebutuhan siswa khusus, spesifikasi kebutuhan masyarakat khusus, spesifikasi kebutuhan disiplin ilmu, spesifikasi tujuan umum kurikulum, spesifikasi tujuan khusus kurikulum, kemudian organisasi dan implementasi kurikulum, yaitu spesifikasi tujuan umum pembelajaran dan juga spesifikasi khusus tujuan pembelajaran. Kemudian yang ke-8 adalah seleksi strategi pembelajaran, seleksi pendahuluan teknik evaluasi, dan juga seleksi akhir teknik evaluasi. Kemudian implementasi pengajaran strategi, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Olivia menggambarkan model perkembangan kurikulum seperti yang tampak pada gambar berikut. Model tersebut digambarkan dalam bentuk segi 4 dan lingkaran. Segi 4 menggambarkan tentang proses perencanaan, sedangkan lingkaran menggambarkan proses operasional. Proses dimulai dengan komponen pertama, yaitu perumusan filosofis, sasaran, misi serta visi lembaga pendidikan yang semuanya bersumber dari analisis kebutuhan siswa dan analisis kebutuhan masyarakat. Komponen ini menggabungkan konsep yang sama dengan Tyler. Berikutnya komponen kedua, analisis kebutuhan masyarakat di mana sekolah berada, kebutuhan siswa dan urgensi dari disiplin ilmu yang harus diberikan sekolah. Sumber kurikulum berasal dari komponen 1 dan 2 ini, yaitu komponen 1 berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dan sangat ideal, sedangkan komponen 2 mengarah kepada tujuan yang lebih khusus. Komponen ketiga dan keempat berisi tujuan umum dan tujuan khusus kurikulum yang didasarkan kepada kebutuhan yang ada pada komponen 1 dan 2. Kemudian komponen kelima adalah bagaimana mengorganisasikan rancangan dan mengimplementasikan kurikulum, membentuk dan membangun struktur dengan kurikulum yang akan diorganisir. Komponen ke-6 dan ke-7 mulai menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum dan tujuan khusus dalam pembelajaran. Setelah menetapkan tujuan, selanjutnya menetapkan strategi pembelajaran yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan, seperti yang terdapat pada komponen ke-8. Komponen ke-9, yakni ke-9A, adalah melakukan studi awal tentang kemungkinan strategi atau teknik penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya diteruskan pada komponen ke-10, yaitu mengimplementasikan strategi pembelajaran. Setelah strategi diimplementasikan, kemudian kembali kepada komponen ke-9, yaitu ke komponen 9B, untuk menyempurnakan alat atau teknik penilaian dengan menerapkan komponen ke-9A. Kemudian ditambah atau direvisi setelah mendapatkan masukan dari implementasi kurikulum. Dari penetapan alat dan teknik penilaian itu, maka selanjutnya pada komponen ke-11 dan ke-12 dilakukan evaluasi terhadap pembelajaran dan evaluasi kurikulum. Hal terpenting adalah umpan balik dari setiap evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi inti dari semua komponen adalah komponen 1 sampai dengan 4 dan 6 sampai dengan 9 adalah tahap perencanaan. Sementara 10-12 adalah tahap operasional. Untuk komponen kelima merupakan perpaduan antara perencanaan dan juga operasional. Model Oliva dapat dipandang terdiri dari 2 submodel, komponen 1 hingga 5 dan 12 sebagai submodel pengembangan kurikulum, komponen 6 hingga 11 sebagai model pengembangan pengajaran. Secara terperinci, model tersebut mengikuti 17 langkah-langkah sebagai berikut. Yakni yang pertama spesifikasi kebutuhan siswa umumnya, kemudian spesifikasi kebutuhan masyarakat,
pernyataan filsafat dan tujuan pendidikan, spesifikasi kebutuhan siswa tertentu, spesifikasi kebutuhan masyarakat lingkungan sekolah, spesifikasi kebutuhan mata pelajaran, spesifikasi tujuan kurikulum sekolah, spesifikasi tujuan kurikulum sekolah lebih lanjut atau lebih khusus, organisasi dan implementasi kurikulum, spesifikasi tujuan instruksional umum, spesifikasi lebih lanjut dan khusus tujuan instruksional, seleksi strategi instruksional, seleksi awal strategi evaluasi, implementasi pengajaran atau instruksional, seleksi akhir strategi evaluasi, evaluasi pengajaran dan modifikasi komponen-komponennya, dan yang terakhir evaluasi kurikulum dan modifikasi komponen-komponen kurikulum. Menurut Oliva, model yang dikembangkan ini dapat digunakan dalam beberapa dimensi. Pertama, untuk penyempurnaan kurikulum sekolah dalam bidang-bidang khusus. Misalkan penyempurnaan kurikulum bidang studi tertentu di sekolah, baik dalam tataran perencanaan kurikulum maupun dalam proses pembelajarannya. Kedua, model ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam merancang suatu program kurikulum. Dan yang ketiga atau terakhir, model ini dapat digunakan dalam mengembangkan program pembelajaran secara khusus. Menurut Oliva, sumber prinsip dasar pengembangan kurikulum dalam prinsip pengembangan kurikulum sedikitnya ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris atau empirical data, data hasil penelitian atau experimental data, kisah rakyat atau folklore kurikulum, yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat atau common sense. Demikianlah penjelasan mengenai model kurikulum Oliva. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Nun wal kolami wa mayasturun. See you in the next video.